Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang masalah gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Nama kelompok: Catherine Uli Marintan Sinaga, Dini Eka Resti, Natasha Amazia, dan Triwanda Kirana. Kehamilan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi pelepasan sel telur, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi atau implantasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi. Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan gizi. Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatannya atau rentan karena kekurangan gizi. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan kebutuhan gizi yang baik selama kehamilan, agar ibu hamil dapat memperoleh dan mempertahankan status gizi yang optimal. Ibu hamil dengan status gizi yang baik dapat menjalani kehamilan dengan aman. Ibu hamil dapat melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, serta memperoleh energi yang cukup untuk menyusui bayinya. Masalah gizi pada ibu hamil masih banyak dialami para ibu di Indonesia, seperti kurang energi kronik atau KEK dan anemia. Masalah lainnya yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Masalah gizi yang pertama yaitu kekurangan energi kronik atau KEK adalah keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun hingga kronis dan dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Kekurangan energi kronis menyebabkan ibu hamil tidak memiliki cadangan zat gizi yang menyediakan kebutuhan ibu dan janin karena ada perubahan hormon dan peningkatan volume darah untuk pertumbuhan janin sehingga suplai zat gizi pada janin berkurang. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat dan lahirlah bayi dengan berat badan yang rendah. Penyebab yang mempengaruhi terjadinya masalah KEK adalah kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi. Pada ibu hamil yang mendapat asupan makanan cukup, tetapi memiliki riwayat penyakit akan mengalami gizi kurang, sedangkan pada ibu hamil yang kurang mendapat asupan makanan, maka daya tahan tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang penyakit. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga ibu tidak memiliki pengetahuan tentang masalah gizi dan juga pendapatan keluarga yang tidak memadai. Akibat dari penyakit KEK adalah kerusakan struktur susunan syaraf pusat, terutama pada tahap pertama, pertumbuhan otak atau hiperplasia yang terjadi selama dalam kandungan. Masa rawan pertumbuhan sel-sel saraf terjadi pada trimester 3 kehamilan sampai kurang lebih 2 tahun setelah lahir. Masalah gizi yang kedua yaitu anemia. Anemia merupakan keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Wanita hamil rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi, sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Memiliki efek negatif pada kapasitas kerja, motorik, dan perkembangan mental pada bayi, anak-anak, dan remaja. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat bayi lebih rendah, kelahiran prematur, keguguran, partus lama, atonia urteri, dan menyebabkan perdarahan serta syok. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 pada trimester 1 dan 3, sedangkan pada trimester 2 kadar hemoglobin kurang dari 10,5. Anemia selama kehamilan memerlukan perhatian yang serius, karena berpotensi membahayakan ibu dan anak.
Anemia gizi pada Indonesia umumnya disebabkan karena kurangnya zat besi. Penyebab utama anemia kurang besi adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi, dan faktor sosial ekonomi dapat juga berpengaruh pada penyebab anemia. Masalah gizi yang ketiga yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan ini adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Yodium merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi mempunyai dampak negatif terhadap sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental. Gagi tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, tetapi juga menimbulkan gangguan lain. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian perinatal. Perkembangan otak terjadi dengan pesat pada janin dan anak sampai usia 2 tahun. Karena itu, ibu hamil merupakan tahapan penting untuk kehidupan. Yodium yang ada di kelenjar tiroid digunakan untuk menyintesis hormon tiroksin, T4 dan T3. Hormon tersebut diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan mental manusia. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang kekurangan yodium mengalami keterlambatan sampai usia 2 tahun. Keterlambatannya meliputi perkembangan motorik kasar maupun halus, personal sosial, adaptasi, serta komunikasi. Kekurangan yodium banyak terjadi di daerah pegunungan karena tanahnya kurang mengandung yodium. Upaya penanggulangannya melalui fortifikasi garam. Jadi, kesimpulannya adalah wanita hamil merupakan kelompok yang rawan gizi. Wanita hamil memerlukan gizi yang cukup untuk kesehatan ibu dan janinnya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah KEK, anemia, dan GAKY. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.